yang menuntut diterapkan sebagai cara yang dalam kondisi pluralis ya kita dengan fatwa mampu memiliki pemahaman yang luas dengan kita bergabung satu keyakinan agama yang ada bersama kita ini agar para mahasiswa punya pemikiran yang universal, ya, tidak parsial, kemudian mampu bersosialisasi bukan hanya dengan ya materi kuliah yang disajikan dalam ada mod yang akan dituntaskan dalam yang pertama dalam modul ini belum muncul ya di ini ya di layar ya. Iya Pak, belum. Iya belum muncul Pak. Modul 2 ya hamba Allah sahabat manusia. Kewajiban kepada sang modul kedua tentang hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia. Mungkin saling dilihat. Kemudian kan dan sampai mencukupi dengan masyarakat. Dia masih di mau mohon maaf suaranya putus-putus. Ada modul. Halo. Cukup jelas, Pak Wildan yang di Lampung. Kalau sekarang jelas Pak. Kalau tadi putus-putus. Tidak putus slide-nya Pak di saya. Ini dibuka modul 2 ya.
Demokrasi dalam baik, kita lanjut pada modul ke sini disajikan dalam dua kegiatan belajar. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk tak terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kajiannya ada perintah dari Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada aturan yang dibuat oleh ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kita. Nanti kuncinya adalah kewajiban mutlak kepada Allah dan Rasul tidak bisa ditolak. Sementara taat kepada makhluk amri, kata kuncinya selama ulil amri kita berbuat syirik, tidak menyuruh berbuat maksiat. Baik teman-teman yang mohon ya dimut dulu ya, tidak ada suara lain. Dan yang kelima, pada modul kelima berkaitan dengan moral, agama sebagai sumber moral dan ya dalam kehidupan. Di sini secara dan agama sebagai sumber alam hidup. Kita berdua seorang muslim, Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku, bergaul, menentukan satu keputusan, kembali kepada diri. Disampaikan oleh Rasulullah, "Aku fikum amroini lan tadillu abada." Kitab Allah wa sunnat Rasulih. Tadillu abada. Tidak akan sesat keduanya di jalan Rasulullah. Wa sunnat Rasulih dan sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cerminan akhlak yang mulia ada pada pribadi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pribadi Rasul terdapat akhlak yang mulia, yang agung. Baik, ini modul kelima ada 2 KB. Kemudian modul ke-6 ini belum muncul juga di pertanyaan. Berkaitan dengan kaitan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau hubungan antara teknik dan dan halo ya teman-teman, mohon yang ini yang lain di unmute saja mic-nya supaya tidak terdengar percakapan ke forum. Ya, di mute. Mic-nya sudah aktifkan, ya percakapan di luar perkuliahan tidak terdengar. Baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Pak, mohon maaf Pak, biar sinyalnya lancar, boleh kameranya ditutup aja. Oke, baik. Boleh, saran dan usul yang baik. Jadi kondisi kamera dan mic-nya di mute. Boleh, nanti ketika mau konsultasi jangan tanya jawab boleh di. Jadi ini juga berpengaruh ke Sudah bangun, bancuy. sinyal yang ada karena berebut ya, walaupun beda lokasi. Baik, kita lanjut ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita lanjut. Ada mas. Jangan KB. Tentang makna iman
iman, iptek, dan amal dalam satu kesatuan. Nah, kemudian modul kedua modul 6 KB2 bukan menuntut dan mengamalkan ilmu. Kemudian kegiatan 3 tanggung jawab ilmuwan dan seniman. Ini nanti akan dikaji berbagai hal di sana tentang hubungan antara iptek dan infak. Selanjutnya modul ke-7 tentang masalah budaya akademik dan budaya kerja atau etos kerja dalam Islam. Besok sama ayo bang ya. Sama ayo. Suka dan keadilan. Ada 2 KB di sini. Kemudian modul ke-8 tentang masalah politik, kontribusi agama dalam kehidupan politik, dan KB2 peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Terakhir, modul 9 kerukunan antar umat beragama berkaitan dengan agama adalah rahmat bagi seluruh alam dan kerukunan yang harus diciptakan antar umat beragama. Ke-9 modul ini coba kita akan tuntaskan dalam tutorial web selama 8 kali pertemuan. Nah, kemudian pada pelaksanaannya tutorial 1, 2 itu sudah harus menuntaskan 3 modul. Ya, 3 modul. Sehingga nanti pada saat tutorial ketiga, tugas tutorial sudah bisa disampaikan atau diposting atau dilaporkan. Kemudian pada pertemuan ke-5 nanti akan ada tutorial tugas kedua bagi mahasiswa. Dan nanti pada tutorial ke-7 ada tugas tutorial ke-3 berkaitan dengan materi cakupan modul yang disampaikan pada mata kuliah ini. Jadi nanti cakupannya modul 1, 2, dan 3 akan lahir tugas tutorial 1. Kemudian modul 4, 5, dan 6 akan lahir tugas tutorial 2. Modul 7, 8, 9 akan keluar tugas tutorial 3. Baik, ini gambaran umum tentang kewajiban mata kuliah pendidikan agama Islam. Jadi tugas mahasiswa adalah mengikuti atau hadir dalam kegiatan tutorial, dibuktikan dengan join atau gabung dalam kegiatan tutorial. Kemudian mahasiswa membuat dan melaksanakan tugas mata kuliah yang dibebankan kepada masing-masing mahasiswa. Selanjutnya ikut berpartisipasi dalam diskusi. Dan terakhir nanti kewajibannya adalah mengikuti ujian akhir ya, ujian akhir. Kalau tugas tutorial termasuk dalam kategori membuat dan melaksanakan tugas mata kuliah. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para mahasiswa yang mungkin juga oleh para tutorial lain sudah disampaikan ya tentang pentingnya mengikuti kegiatan tutorial. Baik, dari 20 dikurangi non muslim 2 berarti ada 24. Masih ada kalau rata-rata maka bisa ya kan? Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Suaranya putus-putus Pak. Berapa mau
Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Coba dicoba yang punya Bapak kameranya dimatikan. Biasanya pengaruh yang untuk host itu. Jadi ngambil sinyalnya besar gitu Pak. Ya. Oke. Kompleks kelompok kuliah. Jelas. Gimana teman-teman? Apa sudah jelas? Lupa. Belum ya? Lupa, belum jelas. Mungkin sinyal Masih di putus-putus, Kak. ya mungkin sinyal di Inkopasnya kurang bersahabat. Belum. Kayak ya. Ya, baik. Ada 9 modul. Karena tim modul 9 kalau dirata berarti Suaranya putus-putus. Dua orang berarti ya. Berarti 9 modul kali 2. 9 modul kali 2 18, sisanya ada 6. Ya. Berarti ada kelompok 3 orang, ada 6 kelompok yang 3 orang, kemudian 3 kelompok 2 orang. Gimana, cukup jelas suaranya? Bapak sudah mematikan video? Kalau sekarang alhamdulillah. Udah jelas, Kak. Udah jelas, Kak. Udah jelas, Kak. Ah, baik. Jadi nanti mohon dibagi tugas 24 mahasiswa ya. Dibagi 9, ada 9 modul.
Berarti kalau dibagi 9, rata-rata di 2 kali 18, sisanya 6, berarti ada 6 kelompok. Kemudian 3 kelompok tetap 2 orang. Kajian mulai dari modul 1 sampai dengan modul 9. Nanti kompetensinya masing-masing bisa menjelaskan. Kalau di dalamnya ada 2 KB, maka setiap orang menjelaskan 1 KB. Kalau kemudian 3 orang, kebetulan di dalam modul itu ada 3 KB, tetap mendapatkan kesempatan untuk presentasi 1 KB. Tetap dalam 1 PowerPoint ya. Tetap dalam 1 PowerPoint, cuma nanti dibilang KB 1, 2, dan 3. Nanti yang menjelaskannya masing-masing mendapatkan tugas. Kira-kira Bisa, Pak. Iya, Pak. Ya, baik. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, mari sama-sama kita akan bahas bersama yang nanti PowerPoint-nya akan dibuatkan oleh kelompok dari kalian. Kita akan mencoba menggali pembelajaran di kegiatan belajar 1 modul 1 tentang keimanan dan ketakwaan. Silakan kita ngomong. Baik, dalam kegiatan belajar 1 ini disajikan tentang Halo, suara saya masih terdengar? Masih Dengar, Pak, masih Pak. Terdengar, Pak. Oke teman-teman, dimatikan ya suaranya ya. Baik, Pak. Ya. Silakan yang lain dimatikan. Dalam pokok-pokok keimanan jelas ketentuan manusia itu berdasarkan dengan kelompok kafir, 2 kelompok mukmin. Jadi kata kafir dalam kajian Islam disampaikan langsung melalui itu adalah wahyu Allah subhanahu. Jadi bahasa dan lihat di kata dasarnya berasal dari kata amanah yu'minu, mu'minun atau imanan. Yang artinya orang yang beberapa hadis ya makna iman ini. Baik, selanjutnya di halaman 103 juga disebutkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 165. Baik, saya ingin mendengar bacaan dari Pak Ahmad Fauzi. Ada Pak Ahmad? Bu Arina Putri. Salam. Ada Bu Arina Putri? Bi di tengah maca. Iya, Pak. Silakan Bu Arina kalau saya Quran surat Al-Baqarah ayat 165. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم حبهم بالله والذين آمنوا أشد حبا لله ويرى الذين ظلموا
إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Sudah Pak. Jahit. Oh ya. Dibacakan. Cek. Suaranya ada nggak? Bacanya silakan dilanjut. Ada. Bu Arina dilanjut Terjemahnya. Artinya, dan ada di antara manusia mengambil dari selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dan orang yang beriman bersangatan cintanya kepada Allah. Dan jika sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat azab, tahulah mereka bahwa sesungguhnya seluruh kekuatan itu kepunyaan Allah dan sesungguhnya Allah itu sangat keras azabnya. Pasti mereka menyesal. Selesai Pak. Sudah Pak. Arina Putri ada mengertikan terkait tersebutnya dengan asyaddu hubbalillah. Asyaddu sendiri ini kan aktif sangat cinta, kerinduannya artinya menunjukkan kecintaan atau kerinduan yang luar biasa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat tersebut benar bahwa cinta menunjukkan kecenderungan dan keinginan luar biasa terhadap Allah. Dari substansinya kita nanti akan dikaji di poin 2 bahwa diri kita ini kan terbagi kepada 3 bagian. Bagian pertama jasad, tubuh, ini akan kembali ke tubuh, ke jasad, akan kembali ke tanah. Jasad yang berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Itu hak jasad kembali ke tanah. Yang kedua, bagian kita yang kedua adalah amal kebaikan kita atau amal ibadah kita yang akan kembali kepada diri kita, yang nanti akan dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian ketiga dari itu diri kita adalah ruh. Karena ruh ini adalah berasal dari Allah. Ketika di alam ruh, maka akan kembali ke alam ruh lagi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap abadi. Nah, ini berkaitan dengan hal itu, maka sewajarnya lah diri kita yang sudah dimasuki oleh ruh yang menyatakan beriman kepada Allah, seyogianya ruh bisa mendorong jasad untuk menumbuhkan rasa cinta, yakin akan adanya sang pencipta dan akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jawab tentang makna iman adalah ikatan untuk perpaduan atau kekompakan. Di sini ada qalbun, potensi psikis yang berfungsi untuk memahami informasi. Ini berarti dengan pikiran atau akal. Dan surat Al-A'raf ayat 100. Mohon berkenan Ibu Asnah bila sedang tidak berhalangan untuk membacakan surat Al-A'raf ayat Bu Asnah. Bu, Pak maaf lagi masih halangan Pak. Halangan. Iya. Pak Ahmad Fauzi kembali ke atas. Absen itu Pak Fauzi ada? Baik, ke Bu Dias Resta. Bun sini Bun. Iya Pak. Hadir Pak. Halangan Bu Dias? Enggak Pak. Ya, akan membaca surat Al-A'raf ayat 179 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran
minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh kami telah sediakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak mau memahami dengannya. Mereka mempunyai mata, mereka tidak melihat dengannya. Tetapi mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Udah, Pak. Ya, baik Bu Asna, Bu Dias ya. Iya, Pak. Ya, terima kasih atas bacaan suratnya. Bagus. Ini menjelaskan tentang makna pelbun. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kemudian yang kedua, makna iman itu adalah ikrar. Artinya pernyataan atau ucapan. Iqrarun bil lisan dapat diartikan dengan menyatakan dengan bahasa baik lisan maupun tulisan. Sementara nanti ayat adalah wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Perilaku, gerakan, perangkat atau tubuh yang merupakan perbuatan dalam kehidupan keseharian. Baik, kata iman dalam ayat umumnya dirangkaikan dengan kata lain. Kata lain pula yang memberikan nilai tentang sesuatu yang diimaninya. Jika kan kata iman dirangkai negatif, berarti nilai iman tersebut negatif. Dalam istilah Al-Quran, iman yang negatif itu disebut dengan kufur. Pelakunya disebut kafir. Artinya dia menolak kebenaran yang hadir di hadapannya. Maka dia masuk kategori iman yang negatif yang disebut dengan kufur, orangnya disebut dengan kafir. Ada dalil yang berkaitan dengan iman yang bernilai negatif. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 51. Baik. Saya ingin menyimak dari Pak Fajar. Pak Fajar atau Ibu Fajar? Pak. Ya Pak, saya Pak. Ada apa Pak? Saya Pak. Saya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, disilakan untuk membacakan. Alam taro illal ladzina utu nasibam minal kitab yu'minuna bil jiti watto uti wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ihada minal ladzina amanu sabil. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang sabila? Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagiaan dari Alkitab? Mereka percaya kepada jin atau sembahan selain Allah dan tagut berhala, dan mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, itu sih Fajar berkaitan dengan Ya, Pak. Orang yang disebut dengan kafir di sini diberikan penjelasan tidak memperhatikan bagian dari Al-Quran, Alkitab.
Mereka lebih percaya kepada hal-jib, sesembahan, atau at-taghut, berhala. Dan di sini kalimatnya adalah Allah menyebutkan wa yaquluna lil ladzina kafaru. Mereka berkata kepada orang-orang kafir bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Jadi sudah merasa diri benar dengan mengikuti al-jibti wa taghuti, kesembahan selain Allah dan taghut, berhala yang mereka buat sendiri. Di sini kata iman dirangkaikan dengan kata jib dan taghut, atau syaitan dan apa saja yang disembah selain Allah. Kemudian kata iman juga dikaitkan dengan kata batil, yang tidak benar menurut Allah. Ini ada ayat yang menjelaskan kaitan ini dalam surat Al-Ankabut ayat 51. Baik, selanjutnya saya ingin menyimak bacaan dari Bu Indriani. Silakan Bu Indri. Ada? Baik, lanjut ke Bu Isti'anah Hanafiah. Ya, di Pak. Ya, Pak. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu Indri ini. Bapak siapa? Ya, lanjut. Ini yang barusan baca tahun siapa? Ibu Indri apa Ibu Isti'anah? Isti, Bapak. Yo, mulai Bu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Artinya, dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kitab kepadamu yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Isti. Surat Al-A'raf, Al-Ankabut ayat 51. Berikutnya, dalil kedua tentang rangkaian iman yang positif di surat Al-Baqarah ayat dan ayat 85. Untuk minta kesediaan Ibu Musni, Bapak. Ibu Ivani Junior, ada? Sedang halangan, Pak. Ibu Kania Dewi? Maaf Bapak, lagi halangan. Ibu Kania? Maaf Bapak, lagi halangan Pak. Ibu Kisti Melani? Ibu Nadia Rahma? Bu Nadia? Halangan. Iya. Iya Pak, Baik. saya Nadia. Bu Nadia berhalangan juga. Enggak Pak, Nadia. Bu Zahro? Oh, Nadia? Ya. Boleh, silakan Bu Nadia. Surat Al-Baqarah 4 dan surat Al-Baqarah ayat 285. Oh, disambung Pak. Iya, kalian satu makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya,
Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu juga beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelummu serta mereka yakin akan adanya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Artinya, kan antara seseorang dengan lain daripada rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Sudah, Pak. Baik, terima kasih Ibu Nadia Rahma. Iya, Pak. Baik, teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan modul 1 KB1 tentang pokok-pokok keimanan. Nah, ini mudah-mudahan dari materi ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa iman adalah 3 unsur keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan, yaitu tasdikun bil qalbi, pembenaran dalam hati, kemudian wa iqrarun bil lisan, yaitu pernyataan sikap baik ucapan maupun tulisan tentang keimanan, dan yang ketiga wa amalun bil arkan, implementasi keyakinan dibuktikan dengan amaliyah sehari-hari seorang mukmin tersebut, baik dalam hablum minallah, urusan beribadah, atau hablum minanas, hubungan baik dengan sesama manusia, bersahabat, berteman, bergaul, maka harus didasari oleh dasar iman kepada Allah. Jadi mana iman yang bisa kita simpulkan, membenarkan dalam hati, mengakui dengan lisan, dan menunjukkan dengan sikap perbuatan seorang mukmin. Tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Ini makna iman yang dimaksud dalam kegiatan belajar 1. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Maka mereka yang berseberangan dengan makna ini, Allah menyebutkan sebagai sebuah kekufuran, sebagai bentuk keingkaran. Mereka yang melakukan kekufuran dan keingkaran mendapatkan predikat sebagai orang kafir, orang yang menutupi diri, orang yang membelakangi dan menolak kebenaran tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya menolak, tetapi mereka menyembah, mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ini yang bisa kita pahami. Jadi tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Dan keimanan yang dimiliki oleh seseorang, terutama kita yang terlahir dari rahim ibu kita yang mukmin, yang terlahir dari proses ayah kita yang mukmin,
ini benar-benar merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terus harus dipupuk ya, dijaga, bahkan dikuatkan dengan pemahaman kita bertambahnya waktu, bertambahnya usia dengan mengkaji, baik secara langsung mengkaji secara individual atau mandiri, atau kita mengkaji Al-Quran bersama dalam majelis ilmu, agar keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keimanan yang kita miliki merupakan mutiara yang paling berharga. Berlian yang luar biasa berharga. Jangan sampai tergeser, terpengaruh, atau beralih kepada keimanan yang lain. Nauzubillah. Maka dengan demikian, dan kita perlu bimbingan, perlu petunjuk yang menjadi prototipe terbaik seorang mukmin yang luar biasa adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka blueprint cetak biru tentang keimanan, manifestasinya terwujud dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa besar kita mengenal pribadi Rasul, seberapa besar kita mengetahui perjalanan hidup Rasul Nabi Muhammad SAW, maka itu akan membantu menumbuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tadi kembali ke dasar pertama, peninggalan Rasul terbaik sepanjang zaman adalah dua hal, kitabullah wa sunnata rasulih, Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Rasul. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Nah, dia mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau dilihat dari pengertian iman, iman adalah keterkaitan antara kolbu atau hati, ucapan, dan perilaku ya, Pak. Okay. Apakah kita sebagai sesama manusia bisa menilai tolak ukur keimanan seseorang? Apakah kita sebagai sesama manusia bisa mengukur atau menilai bisa menilai tentang keimanan seseorang? Baik. Ada yang teman-teman yang lain? Satu pertanyaan dari Bu Nadia Rahma. Bisa nggak kita mengukur atau menilai tentang keimanan seseorang? Sisi mana yang bisa kita lihat? Nah, amal apa yang bisa kita jadikan patokan? Sholat. Ya. Baik. Tentang pokok-pokok keimanan, sesungguhnya kita tidak bisa memastikan bahwa dia mukmin yang muttaqin atau mukmin yang biasa-biasa saja. Tapi Allah sedang menggariskan ya, satu syariat yang bisa menjadikan ukuran kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat berjamaah. Kenapa kemudian sholat berjamaah ini menjadi difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, agar menjadi tolak ukur ya, agar menjadi indikator begitu. Seseorang itu betul-betul menyatakan keimanannya diimplementasikan, diwujudkan dalam sikap keseharian. Bukankah kita diwajibkan sholat 5 waktu dengan berjamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh? Bukankah ukuran keimanan seseorang kemudian kata Rasul terukur dengan seberapa kuat dia hadir dalam sholat isya dan sholat subuhnya? Kekuatan berjamaah satu kaum, satu daerah terukur dengan yang ketika mereka bisa hadir sholat berjamaah. Ini mungkin itu bisa jadikan penilaian kita bahwa keimanan seorang sedang bagus, sedang baik.
Atau juga seberapa besar pengorbanan mereka ketika diminta untuk kepedulian sosial terhadap sesamanya. Itu bisa jadi ukurannya. Ya. Walaupun kita tidak bisa menilai apanya, keikhlasan, ketulusan, itu tidak bukan ukuran kita, ketulusan. Kira-kira seperti itu. Ukurannya ikhlas, jujur, atau lillahi ta'ala kita tidak tahu. Yang kita lihat adalah yang hadir, yang nampak, yang terlihat, yang zahir. Kira-kira begitu Bu Nadia. Iya Pak. Mungkin Pak Wildan mau menambahkan atau Pak Ahmad Fauzi? Ya Pak, boleh Pak. Ya, satu keterangan, fahkum bizzahir wala tahkum bisarair. Berilah keputusan, berilah penilaian dengan sesuatu yang nampak. Jangan kau memperkirakan yang penilaian dengan sesuatu yang sir, ya, dengan yang tidak nampak. Itu nanti munculnya uzon. Gitu. Jadi kita bisa melihat dia baik karena memang banyak memberi, dia soleh karena satu bahasanya santun, rajin ibadah sholat jamaahnya, rajin silaturahimnya, rajin ketika diminta tolong dia juga ikut berpartisipasi memberikan bantuan. Itu yang nampak, ya. Itu yang nampak kita berikan hukum bahwa dia menjadi mukmin yang baik. Makasih Ibu Nadia Rahma. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya untuk bisa mencari jawaban yang lain. Jadi kalau ukurnya itu yang mutlak seseorang jadi yang beriman itu Allah yang nentuin ya Pak? Iya, betul. Jadi kemutlakan tentang kebenaran dan kepastian memiliki nilai yang luar biasa hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita hanya bisa melihat yang nampak saja pada diri sesama kita. Ya. Silakan yang lain selain Bu Nadia. Terima kasih Bu Nadia atas partisipasinya. Assalamualaikum Bapak. Saya Tasya Adelia, saya mau bertanya. Ya silakan Bu Tasya. Iya Pak. Umuran dan ukuran anak di kelas sekolah dasar. Apa ya Pak kira-kira cara yang paling sederhana untuk menumbuhkan keimanan dari sejak dini? Baik, pertanyaan cukup bagus ya. Cara menumbuhkan keimanan sejak dini ya di usia anak-anak SD. Bagaimana kita mengukur bahwa mereka memiliki nilai keimanan yang baik. Yang paling mudah untuk tingkat sekolah dasar, ketika misalnya aturan berpakaian yang menutup aurat, kemudian rapi, itu juga sudah bisa menjadi indikator dia mau mengamalkan ajaran agamanya. Kemudian pembiasaan hari-hari ketika mereka melalui perbuatan yang baik, kita bimbing dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengakhiri dengan ucapan hamdalah. Ini merupakan pembiasaan dalam rangka memupuk keimanan. Kemudian melatih mereka afshahus salam, mengucapkan salam, assalamualaikum ketika bertemu dengan siapapun. Kemudian menghormati gurunya dengan mencium tangannya. Ini kan memupuk nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatkan agar mereka ketika berangkat dari rumah, di antara orang tua demikian bersalaman, mengucapkan salam kepada kedua orang tuanya. Sampai kepada lingkup sosial ketika mereka berada di lingkungan pendidikan, maka kita ajarkan kepada mereka untuk bertutur kata yang baik, bertutur kata yang santun, bertutur kata yang sopan. Maka ini adalah sarana-sarana atau cara-cara, metode-metode yang dipakai untuk memupuk keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil disampaikan bahwa Allah senang kepada hamba-hambanya yang senantiasa berbuat baik. Kira-kira sudut pandangnya seperti itu Bu Tasya Adelia. Iya Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih pula Bu Tasya atas partisipasi pertanyaannya.
Masih ada teman-teman yang lain, silakan. Bukan hanya Pak Syihab yang menyampaikan jawaban, karena ini kita sedang sharing dengan materi yang ada. Boleh dari rekan-rekan yang lain juga menyampaikan jawabannya atau menambahkan atau mungkin meluruskan dari jawaban yang kurang tepat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, dengan siapa? Saya Septi Wijayanti, ingin menambahkan jawaban dari Bapak ya. Kan kalau tadi itu di lingkup sekolah ya, sama di lingkup sosialnya. Saya ingin menambahkan di lingkup keluarganya. Di dalam lingkup keluarganya bisa sebagai contoh seperti ini. Seperti biasanya kita kan kalau misalnya anak belum tidur nih, kita kan bilang gini, ayo nak besok ke sekolahnya kesiangan loh. Padahal bisa kita ganti dengan kata, ayo nak besok kan kita mau sholat subuh gitu, bangun pagi biar bisa kita bangun untuk sholat subuh gitu Pak. Baik, bagus ya. Pembiasaan dan pola pemahaman mengarah kepada pemahaman ibadah, kewajiban kepada ibadah. Terima kasih Bu Septi atas tambahan jawabannya. Benar, sedari dini mereka diingatkan tentang kewajiban dirinya sebagai seorang muslim untuk mengupayakan pembiasaan sejak dini. Baik, terima kasih Bu Septi. Ya Yang Pak, lain sama-sama. silakan. Masih ada waktu, silakan untuk menyampaikan pemahamannya dalam modul 1 KB1 masih tentang pengertian keimanan dan ketakwaan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, dengan siapa? Saya Rahmawati Pak. Silakan Bu Rahmawati. Ya, Bapak mau bertanya, iman seseorang kan bisa bertambah dan berkurang. Bagaimana langkahnya untuk memperbaiki atau untuk memperbarui iman seseorang? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Iman seorang bisa naik, turun, bisa bertambah atau berkurang, ya. Iya Pak. Gimana caranya agar bisa stabil keimanan seseorang itu senantiasa berkait atau terhubung batinnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan dari Bu Rahmawati. Silakan, ada yang menanggapi dari teman-teman yang lain? Baik Pak, saya Pak. Pak Nadia. Baik Pak. Silakan. Saya Pak. Siapa? Wildan. Oh, Ya, silakan Pak Wildan. Nanti Bu Nadia boleh menambahkan. Ya, tanggapan yang barusan kan bagaimana untuk menambahkan keimanan kan ya? iya Pak. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Di sini ada hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, ya Rasulullah bersabda, perbaruilah keimanan kalian. Ditanyakan, ya Rasulullah bagaimana kami memperbarui iman kami? Kata Rasulullah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkanlah tasbih astagfirullah. Mengucapkan la ilaha illallah dan tasbih. Dan ya, jadi artinya kita itu harus mengingat kepada Allah dan harus beristighfar apa yang kita lakukan selama ini. Jadi selalu beristighfar ya Pak? Iya. Atau di hadis yang lain, yaqulu sami'tu ya Rasulullah, yaqulu afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Dari Jibril bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan setiap sesudah doa mengucapkan alhamdulillah. Jadi kita itu harus selalu memuji kepada Allah dan mengingat kepada Allah. Insya Allah iman kita bertambah. Perbanyak zikir. Iya. Terima
Terima kasih Pak Wildan. Masih banyak hadis-hadis yang lain juga. Alhamdulillah ya Pak Wildan. Baik, terima kasih Pak Wildan memberikan jawaban pada pertanyaan Bu Rahmawati tentang keimanan kita stabil. Tadi disampaikan hadis Rasulullah, jadidu imanakum. Iya. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Dalam Al-Quran, boleh nanti teman-teman menyimak di surat Al-Imran ayat 90-91 bahwa kelompok mukmin yang memiliki predikat ulul albab itu diantaranya adalah mereka yang senantiasa berzikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, orang-orang ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir dalam keadaan qiyaman, berdiri, beraktivitas, wa qu'udan, dalam keadaan duduk atau istirahat, wala junubihim, dan ketika mereka akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain dari ayat ini, betapa Al-Qur'an memberikan arahan, hadis memberikan pedoman untuk senantiasa menjadi az-zakirin Allah, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang ini dikategorikan menjadi orang-orang yang ulul albab, alladzina Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Sampai kemudian kalimat akhir ayat, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan kami, tidaklah sia-sia apa yang telah Engkau. Subhanaka faqina adzabannar. Maka maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari siksa api neraka. Ini kalau kita pahami ayat ini kaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Pak Wildan tadi, sangat korelasi yang sangat kuat, yang stabil, maka raihlah kita untuk meningkatkan potensi kita menjadi ulul albab. Kira-kira tambahannya, Wildan, Ibu Rahmawati? Ya Pak, Alhamdulillah sudah terjawab Pak. Terima kasih Bapak. Tapi Pak, Bu Nadia yang menambahkan? bertambah lagi ya. Ditambah lagi. Boleh, silakan. Yang barusan Bapak dibacakan Al-Qur'an menyambung dengan hadis seperti ini. Tapi kalau seandainya orang itu kan iman itu secara logo atau syara, iman itu percaya ya. Halo? Ya Halo, Pak. ya, lanjut. Iya Pak. Iya. Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qala abdul la ilaha illallah qattu mukhlisan illa futihat lahu abwabus samai hatta tufdiya ilal arsy majtanabal qaba'ir. Dan seperti itu ya, menyambung seperti yang Bapak bacakan Al-Qur'an dari Abu Hurairah radhiyallahu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas ya, tidak ada kait-kaitan yang lain ya, karena pacar atau karena ibu, karena mertua gitu kan, karena ikhlas, pasti dibukakan pintu-pintu langit untuknya sehingga kalimat itu sampai ke aras, katanya sampai tembus ke aras itu, selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Tapi kalau misalkan seseorang ini yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, insya Allah akan nyampe ke pintu aras. Begitu Pak penjelasan saya. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, cukup menarik dan cukup inspiratif pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua
pertama KB1 yang belum tuntas, nanti akan dituntaskan oleh presentasi dari teman-teman sendiri di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan nanti di web berikutnya sudah bisa membahas secara utuh dan bisa menampilkan presentasi di layar ini. Dan mohon dipersiapkan modul 1, 2, dan 3 pada pertemuan yang akan datang sudah siap untuk presentasi. Dan informasi tentang pembagian kelompok nanti mohon diinformasikan Pak Ketua, Pak Wildan ya, untuk pembagian kelompok. Di share aja di grup. Ya. Nanti begini, misalnya kelompok 1 ada 3 orang, dibagi 3, 1 KB per orang 1 KB, buatkan PowerPoint-nya 1 KB, kirimkan, emailkan atau kirimkan melalui WA misalnya, digabungkan nanti oleh yang terakhir, gitu ya. Bisa seperti itu. Jadi satu modul ada 3 KB dalam 1 PowerPoint. Ya, sehingga nanti begitu masuk aplikasi tidak bergantian. Kalau masih tidak digabungkan nanti akan kerepotan Mas. Ini sebagai arahan terakhir. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa semester 1 Pokjar untuk mata kuliah ya, dasar umum MKDU Pendidikan Agama Islam di web 1. Alhamdulillah berjalan cukup lancar. Terima kasih atas arahannya, terima kasih atas jawabannya, pertanyaannya, dan juga partisipasi dalam kegiatan tutorial pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan belajar pada pertemuan berikutnya dan keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua, memberikan bimbingan kepada kita, dan melindungi kita dari berbagai macam musibah, bencana, dan penyakit. Terutama kita berharap segera berakhirnya pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini. Amin. Demikian yang kita sampaikan. Terima kasih perhatian. Kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Maka para pemajlis, Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak izin dari grup ya. Iya Pak.